Shalom, saudara Tuhan, kembali kita pagi ini dalam renungan pagi kita. Dan kita tetap membahas bagian terakhir dari didesain untuk menjadi pemenang. Kita telah membaca ayat berulang kali dalam 1 Korintus yang ke-10, ayat yang ke-13, yang menjelaskan bahwa pencobaan itu hal yang biasa, Tuhan itu setia, Dia tidak akan mengizinkan kita dicobai melampaui batas kemampuan kita. Dan ketika kita dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Semuanya itu pasti. Karena firman Tuhan bukan sesuatu yang di udara, tapi firman Tuhan adalah sesuatu yang bisa mendarat dalam hidup kita dan bisa kita alami dalam hidup ini hari lepas hari. Karena firman Tuhan itu adalah sesuatu yang hidup. Tetapi saudara kasih Tuhan, dalam semuanya itu ada bagian yang harus kita kerjakan, yaitu yang disebut kita mesti action, kita mesti bertindak. Karena dikatakan dan jelas dalam firman Tuhan bahwa kita ini mesti melakukan. Kita tidak bisa diam saja, tapi kita mesti mengerjakan. Di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-48 dikatakan, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Jadi yang dilakukan Daud adalah ketika orang Filistin itu maju ke depan, Daud tidak lari tapi dia menemuinya. Satu tindakan iman yang luar biasa karena dia yakin bahwa Yesus Tuhan ada perisai bagi hidupnya. Yesus yang berperang atau Tuhan yang berperang ganti dia sebagai perisai. Jadi saudara yang kasih Tuhan, dalam hidup ini mesti kita bertindak, mesti kita melakukan sesuatu, kita kerjakan sesuatu karena Tuhan beserta dengan kita. Dikatakan dalam Yakobus 2 ayat yang ke-26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita beriman, kita percaya kepada Yesus Kristus adalah perisai dalam hidup kita, dan kita akan tampil sebagai pemenang, mesti kita harus bertindak. Kita harus melakukan sesuatu, dan Tuhan mengerjakan sesuatu. Artinya bahwa kita itu melakukan bagian kita, dan Tuhan melakukan bagian Tuhan untuk membuat kita tampil sebagai pemenang. Orang mengambil air dan mengangkat air itu ke dalam tempayan, itu bagian orang itu. Tapi bagian Tuhan mengubah air menjadi anggur. Jadi saudara kasih Tuhan, mesti kita bertindak, kita lakukan sesuatu. Orang memberikan 2 ekor ikan dan 5 ketoro roti, di tangan Tuhan mengerjakan untuk mengenyangkan 5.000 orang. Itu yang harus kita lakukan. Kita mesti bertindak, kita mesti melakukan sesuatu supaya kita tampil sebagai pemenang. Karena kita ini adalah orang yang didesain Tuhan untuk menjadi pemenang. Kita lakukan sesuai dengan iman kita, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi saudaraku kasih Tuhan, di ujung kisah tentang didesain menjadi pemenang adalah setiap kita mesti bertindak, melakukan sesuatu. Bukti kita percaya bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok dengan tema yang lain. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih kemurahan Tuhan selama beberapa hari. Kami telah belajar tentang Engkau mendesain kami untuk tampil sebagai pemenang. Biar apa yang kami lakukan dalam hidup ini, kami mempercayai Engkau, dan kami boleh melihat kemenangan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat yang telah mendengarkannya. Haleluya, amin. Sampai jumpa esok pagi, dan tetap semangat dalam Tuhan, dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan di akhir zaman ini. Tuhan memberkati.